Festi dan juga pemirsa Sinfo TV, memang mengingat hari ini adalah puncak arus balik seperti itu ya, yang tentunya diprediksi oleh PT ASDP, yang mana memang puncak arus balik maksud kami dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa ini diprediksi pada tanggal 4 dan juga hingga nanti tanggal 7 April 2025, di mana kalau berdasarkan data dini hari, jam 1 dini hari ini memang sudah sebanyak 35.000 penumpang yang telah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak seperti itu. Dan untuk kondisi pergerakan memang di sini juga padat, tetapi memang relatif kondusif dan juga lancar dikarenakan ini memang bantuan dari para petugas yang secara sigap ini membantu untuk melakukan para pengendara ataupun para pemudik yang membawa kendaraan ini untuk segera masuk ke dalam lambung kapal seperti itu. Ini dapat saya sampaikan di belakang saya adalah kantung-kantung parkir dari para pemudik yang telah memadati, yang tentunya ini sedang menunggu untuk dilakukan proses angkut. Kemudian memang ini sudah sampai ke dermaga lain seperti itu ya, kantung-kantung parkirnya seperti itu. Dan tentunya ini menunggu sekitar 1 jam untuk dimasukkan ke dalam kapal, karena memang kapal ini masih di dalam perjalanan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni sendiri. Dan memang selain itu terkait arus lalu lintas di ruas tol Sumatera, Trans Sumatera maksud kami, ini memang masih terpantau ramai, namun memang juga bisa dikatakan ini lancar seperti itu, Festi dan juga pemirsa. Dan memang untuk berbicara data sendiri, memang ASDP Bakahuni juga mencatat pada penumpang hari ini tercatat ada 35.000, ini artinya sudah meningkat dari hari sebelumnya, yakni yang hanya 20 penumpang seperti itu, 20.000 maksud kami, 20.000 penumpang seperti itu. Dan untuk kendaraan memang ini relatif masih didominasi oleh roda 4 dan juga roda 2 seperti itu. Dan selain itu untuk persiapan ataupun untuk guna mengantisipasi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakahuni sendiri, memang pihak ASDP menyiapkan kapal tambahan, ini sekitar 33 kapal tambahan dengan 58 trip ataupun perjalanan. Nah, terkait cuaca ini juga dapat saya sampaikan bahwa memang BMKG sendiri ini memprediksi Pelabuhan Bakahuni ataupun sekitar Lampung ini akan mengalami cuaca yang ekstrim, begitu seperti kemarin ini di Pelabuhan Bakahuni sendiri memang sudah diguyur hujan dengan intensitas tinggi, kemudian juga angin yang kencang dengan 20 knot. Itu memang informasi dari BMKG Lampung, di mana memang untuk 20 knot ini merupakan batas yang tidak wajar seperti itu, dikarenakan untuk angin sendiri ini mempunyai batas knot, yakni hanya 1 hingga 15 knot. Dan memang untuk para penumpang ataupun para pemudik yang menggunakan jasa transportasi laut ataupun kapal di Pelabuhan Bakahuni sendiri, ini memang dihimbau untuk terus berhati-hati, tentunya utamakan keselamatan seperti itu. Dan Festi dapat saya sampaikan juga terkait Pelabuhan Bakahuni untuk memastikan ataupun mengantisipasi kepadatan para penumpang sendiri, PT ASDP cabang Bakahuni ini telah menyediakan ataupun telah menyiapkan 2 pelabuhan tambahan. Selain memang kita ketahui bahwa Pelabuhan Bakahuni sendiri ini memang menjadi pusat titik ataupun prioritas utama para penumpang yang akan balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa seperti itu. Namun memang ada 2 pelabuhan lainnya, ini antara lain Pelabuhan Bandar Balau Jaya atau BBJ, ini yang berada di Muara Pilu, yang memang dikhususkan untuk para pemudik yang menggunakan bis ataupun travel. Kemudian untuk Pelabuhan Wika Beton yang memang telah disiapkan oleh pihak ASDP cabang Bakahuni, ini juga diprioritaskan ataupun diperuntukkan untuk angkutan barang ataupun angkutan logistik lainnya seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan atau bisa saya sampaikan bahwa memang Pelabuhan Bakahuni ini hanya diprioritaskan untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 ataupun yang membawa kendaraan pribadi ataupun kendaraan roda 2 sepeda motor. Festi. Ya, juga untuk mengurangi kepadatan ataupun menahan laju kendaraan. Apakah ini ada beberapa kendaraan yang nantinya juga akan ditahan sementara di salah satu rest area atau seperti apa, Jihan? Informasinya ada bocoran di sana?
Ya baik, untuk menahan ataupun mengantisipasi kepadatan yang terjadi seperti di belakang saya ini memang masih kendaraan masih menunggu untuk masuk ke dalam lambung kapal seperti itu. Jadi pihak ASDP dan juga pihak kepolisian tentunya berkoordinasi, selalu melakukan koordinasi dengan melakukan rekayasa ataupun skema delay system, yakni mengatur ataupun memindahkan para pemudik yang membawa kendaraan ini tentunya ke rest area atau buffer zone untuk sementara ditahan di dalam rest area tersebut. Ini dikarenakan kalau kita lihat memang di Pelabuhan Bakahuni hingga saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3.15 waktu Indonesia Barat ini memang sudah dikatakan mulai dipadati oleh para penumpang seperti itu, dan memang menurut data informasi dari pukul 1 dini hari ini 35 penumpang yang sudah melakukan perjalanan, namun kita juga masih menunggu informasi ataupun data dari atau akumulasi dari pihak ASDP itu sendiri, dan memang kita ketahui bahwa puncak arus balik ini memang sudah mulai di Pelabuhan Bakahuni. Maksud kami ini juga terjadi sejak pagi tadi, para penumpang sudah mulai memadati pintu masuk ataupun di kantung-kantung parkir yang sudah ataupun yang berada di dermaga, baik dermaga ekspres maupun di dermaga reguler. Festi. Oke, baik Jihan Nabila, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Tetap semangat Jihan dan juga Sri Dewi Andayani tadi juga sudah memberikan sebuah informasi yang sangat lengkap, luar biasa. Terima kasih banyak rekan-rekan.